We love Depok. Right, langit Depok itu sangat amat mudian. Kan mama aku nanya nih, Cibi besok kamu mau podcast sama Kak Fayana ya? Habis itu aku bilang, iya kok mama kenal. Kata mama, iya Kak Fayana tuh dulu pas SD star banget. Masya Allah, amin. Karena amin. dulu tuh kayak penulis. Aku nulis dari 2013. Kalau aku lahir 2005, 2013 umur aku berapa? Aku tadi baru belajar IPA. Pulang sekolah, yang pertama aku lakukan tidur dulu deh. Halo semuanya, aku Kibi dari kelas 8 Adventurer. Dan hari ini aku lagi bersama Kak Fayana. Halo, kembali lagi bersama kita. Jadi hari ini aku lagi mendartikan Miss Weda ya, karena apa? Ya nggak apa-apa. Ya, oke. Halo Kak. Apa kabar? Good banget. Oh my Kakak God. gimana semangat? Tidak Semangat hari banget. ini. Indonesia, Depok lagi hujan. We love Depok. Depok. Right, langit Depok itu sangat amat mudian. Seperti sekarang tuh kalau lihat tetesan air lagi Estetik hujan. itu special effect. Bener. Special effect. Aku mau tanya, aku tuh penasaran banget. Jadi pas aku dengar aku mau sama Kak Fayana, kan mama aku nanya nih, Cibi besok kamu mau podcast sama Kak Fayana ya? Habis itu aku bilang, iya kok mama kenal. Kata mama, iya Kak Fayana tuh dulu pas SD star banget. Masya Allah, amin. Karena amin. dulu tuh kayak penulis gitu. Aku mau nanya, kakak udah Betul. nulis dari kapan sih sebenarnya? Aku nulis dari 2013. Itu? Kalau aku lahir 2005, 2013 umur aku berapa? Ih kakak aku nggak bisa matematika. Coba hitung, Oke 2005. kita hitung 2005. 2005 nggak hitung dong? Iya 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 tahun. Smart, aku mah pinter. Iya, aku nulis dari 8 tahun. Dari aku masih kelas 2 SD, waktu itu masih di Tugu aku. Jadi sekarang kakak umur Sekarang aku 20. 20 Aku 20 tahun. tahun Artinya sekarang. kakak nulis udah berapa tahun? Berapa? Dari 8 ke 20 berapa? Kak, aku tadi baru belajar IPA. 20 kurang 8 berapa? 20 kurang 8. 20 kurang 8 ke 10 berapa? 12 12 Udah tahun. sekitar 12 tahun. Wow, aku nggak pernah komitmen sama itu. Aku tuh pasti kalau berkegiatan itu kayak 5 tahun, 3 tahun udah bosen. Kok kakak bisa sih? Bisa, kamu pasti juga bisa. Aku tuh belum ketemu gitu inspirasi aku. Karena aku ngerasa bahwa aku bener-bener suka sama nulis. Dan aku percaya kalau aku tuh punya tujuan sendiri gitu loh, Kibi. Mungkin kamu belum menemukan tujuan itu kali, kayak gongnya gitu. Kayak, aku mau banget jadi ini. Aku pengen banget, aku suka banget gitu. Kayak passion. Kamu kan suka modeling juga. Modeling juga sih, iya sih. Kakak ada keluarin berapa buku kak? Aku 56 sekarang. 56, wow. Siapa tau kamu pernah baca nggak? Aku tuh bukan pembaca buku sebenarnya. Oh iya, kamu pembaca apa? Pembaca Aku orang? pembaca hati orang. Oh gitu. Oke. Fine. Oke. Apalagi ya? seru-seru. Seru-seru. Nah, aku tuh sebenarnya jujur banget nih Kak. Aku dengar Kakak itu produktif banget orangnya. Amin ya Allah. Kayak benar-benar wow, produktif ya. Wow. Nah, sedangkan aku di sini itu orangnya lumayan pemalas. Lumayan Kenapa gitu? Kayak, apa ya? Kalau misalnya mau ngerjain sesuatu itu nggak pernah full gitu, setengah-setengah. Nah, aku mau tahu kok kakak bisa sih seproduktif itu. Gimana cara menghilangkan rasa malas dalam lubuk hati kakak itu? Kamu malas kenapa? Kamu tau nggak Aku kenapa malas faktor kenapa? kamu malas? Karena aku HP sih kak. HP. Terdistraksi ya sama Terdistraksi. TikTok Aku gampang ya? banget terdistraksi. Kalau lagi belajar. Ya aku kadang lagi belajar turun tangga ketemu mama aku ngobrol sama mama aku naik lagi, Main aku HP lagi? lupa aku mau belajar begitu kak. Iya sih, itu dialami sama banyak orang. Aku sebenarnya juga ngalamin itu. Kayak maksudnya aku rasa di era digital sekarang ya Kibi apalagi buat kita bisa fokus dengan penuh, kita tuh nggak bisa yang kayak menyalahkan kondisi gitu loh, kayak nyalahin ada HP, nyalahin ada teknologi, kan nggak mungkin itu bisa kita hilangkan gitu kondisi itu, karena zamannya udah beda antara zaman aku dulu SD misalnya sama kamu SMP sekarang, itu kan akan beda zamannya. Dulu mungkin ketika aku SD aku emang nggak megang handphone karena emang belum zamannya ada handphone yang begitu canggih kayak sekarang, semua orang megang iPhone dan semua orang bisa akses TikTok.
kayak gitu kan. Jadi emang sebenarnya yang pertama adalah kondisinya itu memang berbeda dan itu sesuatu yang nggak bisa kita hindarin. Yang kedua, kalau misal dari aku pribadi, aku tuh punya tujuan yang cukup kuat yang sampai itu mengalahkan apa ya, keinginan aku untuk main handphone gitu loh. Kayak aku tuh punya cita-cita yang sangat-sangat gede sehingga itu mengalahkan rasa malas aku untuk melakukan sesuatu. Nih, kalau misalnya teman-teman tahu ya, dari jurnal-jurnal yang aku sempat baca juga, Kibi, ada 3 faktor yang menyebabkan kita nggak produktif. Yang pertama ada fisik, yang kedua ada mental, yang ketiga ada lifestyle. Kalau misalnya kita lagi sakit misalnya, kita lagi tipes misalnya, atau kayak lagi demam, kita kan pasti malas kan? Iya. Kita pasti kayak nggak mau produktif segala macam kayak gitu-gitu. Terus misalnya mental, ini yang paling deket nih sama Gen Z. Kamu 2012, berarti masih Gen Z dong. Akhir banget kan, tapi kita masih sangkatan lah, masih satu generasi gitu. Dan kalau misalnya kita mental kita terganggu, misalnya kita burn out, kita lagi sakit secara mental kita lagi nggak baik-baik aja, kan pasti itu menghambat produktivitas juga. Terus habis itu yang terakhir dari lifestyle apa? Lifestyle, artinya gaya hidup, betul. Kalau misalnya kebiasaan begadang, kebiasaan minum kopi setiap pagi, kayak gitu-gitu. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu yang pada akhirnya mengakibatkan kita untuk nggak bisa jadi produktif gitu. Itu sih. Jadi kayak pasti ada salah satu dari 3 faktor ini yang bikin kita jadi nggak produktif. Dan menurut aku itu perlu untuk dicari tahu. Karena kalau misalnya kita terus-terusan ngikutin ego kita buat main handphone terus, itu tuh sifatnya adiktif. Tidak baik. Jadi kayak, iya betul. Jadi kayak misalnya nih kita ngeliat TikTok, kita kan pasti kayak 3 detik scroll, dan tiba-tiba udah 2 jam. Itu terjadi bahkan sama aku juga gitu. Jadi kayak sama semua orang di muka bumi ini yang baru mengetahui ada teknologi yang secanggih itu. Dan itu bikin ada satu namanya attention span. Kamu tau nggak attention span? Apa itu, Kak? Jadi attention span itu adalah kemampuan kita untuk bisa memberikan fokus kita atau atensi kita terhadap sesuatu. Kalau misalnya attention span kita udah rendah, jadi kita tuh nggak bisa fokus gitu loh. Dan itu bakal bikin otak kita jadi terus terdistraksi terus gitu. Kalau misalnya kita keseringan lihat TikTok, attention span kita jadi kecil. Dan itu yang akhirnya bikin kita jadi males gitu. Jadi emang yang perlu di-solve adalah dari diri kita sendirinya. Dan aku selalu percaya jangan harap ada sesuatu hasil yang berubah kalau misalnya cara yang kamu pakai masih sama cara yang sebelumnya. Jadi yang perlu diubah adalah caranya gitu. Oke, lifestyle aku perlu dirubah. Checklist kita lakukan. Kita lakukan. Introspeksi diri. Mulai besok. Mulai hari ini. Pulang sekolah, yang pertama aku lakukan tidur dulu deh. Oke, lanjut. Kakak itu keseharian kakak tuh ada apa aja sih sebenarnya kegiatan kakak? Aku keseharian kalau sekarang kan lagi libur ya, kuliah ya. Sekarang kita syuting di bulan Juli akhir. Aku masih libur. Kalau misalnya aku tuh masuk sekitar bulan Agustus akhir, aku baru masuk kuliah. Jadi kalau misalnya aku kuliah, ya aku kuliah setiap hari. Aku anak teknik industri di UI. Nanti kamu nyusul ke UI ya. Oke, siap. Insya Allah. Amin. Aku kuliah, terus habis itu aku ngedirin satu organisasi juga. Aku founder organisasi namanya Self Grow. Dia organisasi pengembangan diri berbasis literasi. Itu kita dari 2021, kita bikin festival juga, nanti datang ya bulan September. Kita bikin festival, ada teaternya juga di situ. Terus habis itu ya aku ngekoordinasiin anak-anak aku lah yang ada di Self Grow itu. Terus aku nulis juga, aku masih nulis sampai sekarang. Ikutan organisasinya kementerian juga, beberapa kayak forum anak, terus kayak jadi salah satu staffnya dari Kemenpora juga gitu. Terus ya sisanya paling mengejar impian itu, ngisi acara kayak gini. Iya, kayak jadi sekarang kakak umur 20 tahun bisa jadi penulis, ngeluarin puluhan buku. Alhamdulillah. Kakak buka organisasi sendiri, masuk UI, belajar teknik yang ngitung-ngitung yang sangat amat gak masuk otak aku itu. Oh my gosh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bisa jadi orang sekeren Kak Sayana. Amin. Lebih keren dong. Lebih keren, amin. Cita-citanya sebenarnya jadi apa, Kak? Jadi orang baik. Oh, Masya Allah. Keren. Iya, itu cita-cita semua orang ya. Tapi maksudnya aku sebenarnya ada sih beberapa impian aku, tapi mungkin aku tidak bisa menyebutkan secara gamblang cita-cita aku di sini karena seiring dengan berjalannya waktu, aku mengetahui kalau tidak semua impian harus kita citakan. Tapi kalau yang pasti buat aku, yang bisa aku share adalah aku pengen bermanfaat buat orang, karena sejatinya aku tahu kalau setiap profesi kita apapun itu tujuannya adalah untuk ngebantu orang lain. Kayak misalnya guru, udah pasti dong ngebantuin anak-anak muridnya. Terus habis itu kayak misalnya pilot, dia ngebantuin orang untuk pindah
lokasi, atau misalnya kayak kita jadi apa sih, influencer pun sekalipun, dia pasti ngebantuin orang untuk bisa healing dari trauma masa lalunya, ngebantuin orang untuk bisa lebih peduli sama dirinya sendiri dengan konten-konten dia. Jadi ya pada akhirnya aku mengetahui kalau segala sesuatu yang akan aku lakukan itu akan bisa bermanfaat buat orang, dan itu yang pengen aku pertahanin sih dari banyak aktivitas aku. Mungkin ya karena aku seorang generalis juga, kamu tau gak? Jadi ada dua, namanya generalis sama spesialis. Apa tuh Kak? Jadi generalis itu adalah orang yang fokusannya tuh banyak. Jadi kayak dia ngerjain banyak hal. Kalau misalnya spesialis itu orang yang ya udah dia fokusnya di situ aja, kayak ya sama kayak dokter lah. Kalau misalnya dia dokter umum kan dia akan ngerjain ya udah sesuai namanya kan. Tapi kalau misalnya dia spesialis di satu bidang, misalnya kayak dokter bedah, dokter ortopedi kayak gitu-gitu, dia akan spesialis di situ aja, kurang lebih kayak gitu. Dan aku seorang generalis, jadi ya aku cukup banyak lah gantungnya cita-cita pada banyak hal gitu. Kakak tuh semangat banget melakukan banyak organisasi begini. Benar. Banget ya. Kakak MBTI-nya apa Kak? Aku ENFJA. ENFJA. Mirip. Aku ENFP. Oh ya? Oh iya, seru banget. E-nya pasti banyak. Aku tuh E-nya 100 kayaknya itu ya? salah sih Kak. Soalnya menurut aku introvert. Ya Allah. Berapa E-nya? E-nya aku ngeliat, aku udah lupa, udah lama banget, Berapa terakhir banget? kelas 7 awal. Oh iya, setahun yang lalu dong. Itu udah salah, aku sekarang tuh udah berubah. Aku menjadi orang yang sangat amat kalem. Wow, percaya banget aku. Banget aku Percaya tuh banget. ya. Oke. Kan, Kak? Kalau kamu cita-citanya mau jadi apa? Aku belum tahu, tapi aku mau jadi anak yang membanggakan orang tua. Amin. Pasti bangga lah mama kamu. Ini tante anaknya membanggakan banget ini. Love banget pokoknya. Mom, kalau kamu nonton, Mom, kalau Mama nonton ini, Wow. support ya Di Mom. zoom ya, di zoom. Support ya, Ada Mom. sound effect. Editornya kerjaan lagi. Oke. Apalagi? Kakak kalau penasaran misalnya apa? Aku tuh orangnya juga bosenan. Oh ya. Gampang banget bosen. Maksudnya setelah melakukan banyak kegiatan, setelah aku sibuk sehari gitu, contohnya aku banyak kegiatan, aku tuh pasti nyari free time. Di free time aku, Kakak biasanya ngapain? Free time aku banyak sih, dan tergantung lagi seberapa banyak aktivitas yang harus aku lakukan pada saat itu. Karena kan kalau misalnya aktivitasnya banyak dan prioritasnya banyak, nggak ada free time-nya kan ibaratnya. Tapi biasanya kalau bener-bener ada free time banget, kayak sekarang nih, walaupun mungkin liburan aku tetap kerja juga, tapi kalau misalnya ada free time, biasanya aku ngelakuin hobi-hobi lain yang bisa jadi distraksi positif aku. Aku tuh main musik juga, terus aku juga, ya kalau misalnya free time aku nulis biasanya. Nulisnya nggak harus nulis buku sih, tapi lebih ke kayak nulis jurnal gitu. Kayak diary gitu lah, mungkin kita kenal ya, kayak jurnal harian, lebih kenal sama diri aku sendiri. Terus habis itu biasanya, itu sih aku jalan-jalan sama teman-teman aku juga suka ngobrol sama orang, aku suka hangout sama orang. Jadi ya aku menggunakan free time aku untuk sesuatu yang emang aku mau gitu. Jadi bukan sesuatu yang kayak aku tidak mau. Gitulah. Kamu biasanya ngapain? Aku free time ngapain? Aku tuh free time pasti nyoba ajak teman-teman aku jalan-jalan. Aku tuh orangnya tuh betul. bosan kalau di kamar mulu, pengen itu explore. Setuju. Kakak dulu pas itu ceria gak sih? Kayak suka jalan-jalan di sekolah gitu gak sih? Iya dong. Mungkin ada teman-teman SD aku kayak gitu nggak? Tapi dulu aku termasuk salah satu orang yang cukup pemalu sih. Aku dulu waktu aku masih SD, aku cukup pemalu. Jadi kayak tidak se-public speaking sekarang gitu. Dulu tuh aku tipe orang yang kalau misalnya ada konferensi atau forum gitu, aku duduk paling belakang biar nggak ditunjuk sama orang. Jadi kayak aku tipe orang kayak gitu dulu. Tapi ya akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, karena biasanya kalau penulis itu kan suka diundang talk show gitu kan. Kayak misalnya, kamu dapat inspirasi nulis dari mana? Kayak gitu-gitu kan. Nah itu akhirnya memicu aku untuk akhirnya public speaking. Terus diundang ke TV-TV juga, nggak mungkin aku kabur kan. Nggak mungkin aku tidak menerima itu. Jadi yaudah akhirnya aku jadi belajar public speaking dari situ gitu. Oh iya, kakak juga pas penulis jadi SD pasti sibuk banget kan. Nah itu tuh kakak bilang kakak di invite talk show. Kakak pernah gak sih kayak saking sibuknya nulis, kakak jadi jatuh gitu nilainya, atau enggak kayak susah ngebalance belajar di sekolah sama nulis hobi kakak itu?
Kalau misalnya jatuh sih pernah, maksudnya nilai turun ya, nilai turun tuh pernah waktu itu. Cuman kan kalau standar anak SD tuh masih yang kayak tinggi ya, kayak maksudnya kalau buat aku tuh menerapkan standar akademik yang cukup tinggi buat diri aku sendiri. Jadi kayak dulu tuh sempet paling kalau misalnya definisi turun aku tuh biasanya dari 100 ke 8 atau misalnya dari 9 ke 8 itu tuh definisi turun akademik versi aku SD ya, versi aku SD. Ketika kuliah kan berbeda lagi ya standarnya. Tapi kalau misalnya dulu aku SD pernah banget sih untuk ada di fase itu. Tapi yang pada akhirnya bikin aku balik lagi adalah waktu itu tuh sempat kayak turun kalau nggak salah kelas 4 atau kelas 5 gitu. Karena adalah beberapa hal yang terjadi juga. Terus habis itu aku pun juga jadi, karena aku nulis, terus habis itu jadi sering dispensasi keluar sekolah kayak gitu-gitu kan. Tapi ya salah satu cara belajar aku adalah dengan aku tuh memaksimalkan ketika ada di kelas. Karena aku tahu kalau misalnya aku udah di luar kelas, aku udah nggak bakal belajar itu lagi ibaratnya. Mungkin ya aku belajar lah, tapi ketika malam atau misalnya ketika emang aku free. Tapi kalau misalnya aku udah di luar kelas, aku pasti bakal ngerjain hal yang lain. Aku bakal nulis, aku bakal ngisi acara kayak gitu-gitu kan. Jadi aku benar-benar maksimalin ketika aku di kelas, aku merhatiin saat itu, biar aku udah paham pada saat aku keluar dari kelas itu udah ada sesuatu yang aku bawa gitu. Jadi kayak gitulah kurang lebih. Aku juga mirip-mirip kayak kakak bilang, aku kalau di kelas tuh fokus, kalau di luar aku tuh nggak suka belajar. Jadi aku belajar di kelas ya. Jadi di kelas aja, dan nggak apa-apa menurut aku aja, sih. Oke. It's okay kan, itu strategi kita. Kakak ada tips gak gimana biar aku bisa masuk? Aku kan ngincer SMA negeri nih, biar bisa dapat kayak kuliahnya negeri juga. Nih aku nyesel kakak nanti. Amin. Nih kakak punya tips gak? Kayak waktu belajar aku tuh pas yang kapan gimana? Yang bagus buat ya, kamu, untuk yang aku cocok belajar. buat Soalnya kamu. aku sekarang belajar tuh biasanya tengah malam. Itu juga bikin aku begadang. Tapi aku tuh moodnya masalahnya tengah malam. Gimana itu kak biar aku semangat belajar waktu yang pas untuk belajar, gimana menurut kakak? Sebenarnya kalau dari aku, ini emang gak bisa kita pukul rata sih. Semua orang bakalan bisa cocok sama style belajar kayak gini. Karena masing-masing orang tuh punya style belajar masing-masing. Termasuk aku sebenarnya juga cukup senang sih belajar kalau misalnya malam. Kayak karena kita kan udah fokus ya. Kayak malam tuh udah gak ada siapa-siapa lagi. Tapi biasanya kalau dari aku pribadi, aku biasanya kalau misalnya aku ya, mungkin aku sharing aku dulu gitu. Kalau misalnya aku belajar, aku tuh tipe orang yang prioritasin tidur dulu, baru aku bangun terus aku belajar. Karena kalau misalnya aku begadang terus aku baru tidur, itu bakal bikin emosi aku tuh semakin jelek gitu loh. Aku jadi kayak sensitif, terus habis itu aku jadi marah-marah sama orang karena aku nggak punya energi yang cukup, atau misalnya kayak detox racun yang cukup karena aku nggak tidur malam. Jadi aku sempat baca salah satu bacaan gitu, dia tuh sempat bilang kalau waktu optimal kita tidur itu dari jam 11, 12, sama 1. Jadi aku akan memprioritaskan dari jam 11, 12, sama 1 itu untuk aku tidur dulu, terus habis itu aku bangun, aku baru belajar. Tapi kalau misalnya sebenarnya kita kenal sih Kibi sama yang namanya energy management. Kamu tau nggak? Aku kurang tahu. Jadi energy management itu adalah salah satu ilmu yang biasanya kita tuh fokus terhadap apa sih dan gimana sih cara kita untuk mengalihkan energi kita itu ke dalam hal-hal yang tepat gitu. Jadi kayak misalnya energi aku dan Kibi misalnya kita sama-sama ekstrovert gitu. Kita sama-sama seneng kalau misalnya kita ngobrol sama orang. Berarti kan akan banyak energi kita yang masuk kalau misalnya kita lagi sama orang lain kan. Tapi ada juga orang yang dia akan bisa belajar kalau misalnya dia lagi bener-bener sendiri. Ada orang yang dia baru bisa belajar kalau misalnya dia lagi sama orang lain. Atau misalnya lagi sama-sama ngerjain di kafe, belajarnya sambil saling nanya kayak gitu-gitu. Atau ada orang juga yang dia biasanya sukanya belajar abis tidur kayak aku. Jadi pagi-pagi, subuh-subuh gitu. Tapi misalnya Kibi suka belajarnya kalau misalnya malam segala macam. Dan sebenarnya dari semua cara belajar itu nggak ada yang salah selama teman-teman udah tahu porsinya. Maksudnya tahu porsinya itu adalah kalian tuh tahu gitu loh, kayak apakah ini cocok sama saya atau enggak, ada sesuatu yang merugikan saya atau enggak. Kalau misalnya kayak Kibi tadi bilang kalau misalnya belajar malam jadi begadang, kira-kira menurut Kibi itu sesuatu yang perlu dibenarkan atau enggak? Nah itu tuh bisa jadi pertimbangan juga gitu. Kakak bangun jam berapa kalau belajar kak? Soalnya kan kayak kata kakak tidur dari jam 11, 12, jam 1. Habis itu kita mulai siap-siap sekolah. Saya rumah aku lumayan macet gitu ya. Jadi aku siap-siap jam 6 gitu. Jadi kakak tuh bangun belajar jam berapa kak? Kalau tergantung sih. Kalau misalnya aku biasanya belajar kalau misalnya buat konteksnya ujian ya. Karena aku tuh cukup suka belajar subuh. Aku biasanya bangun tuh kayak sekitar jam 3 atau jam 4. Itu aku bangun, terus aku belajar. Jadi kayak masih fresh gitu loh otaknya. Dan ketika aku bangun, catatannya adalah nggak megang HP. Karena ketika udah megang HP semuanya tuh buyar gitu loh.
Jadi kayak itu udah langsung terdistraksi dan itu jadi kebiasaan buruk buat aku. Jadi kayak kebiasaan-kebiasaan kecil kayak bangun megang HP dan sebelum tidur megang HP itu jadi salah satu faktor kita jadi malas belajar menurut aku. Kalau di zaman sekarang ya gitu. Itu sih. Kalau kamu gimana? Kalau aku gimana? Aku belajar sih biasanya pulang sekolah aku coba ngerjain PR ini Kak. Kakak bangun jam 3 pagi, aku shock banget. Kakak bangun jam 3 pagi, aku bangun jam segitu biasanya untuk sholat terus aku tidur lagi. Enggak apa-apa juga. Kakak bangun jam 3 pagi, kakak tidurnya jam berapa Kak? Kan itu perlu tidur 8 pas 8, 7, 6 jam kan? Kalau dulu SMP beda. Aku emang dulu SMP waktu aku SD SMP tuh aku emang tidur lebih lama kan. Kayak dulu tuh aku bisa tidur kayak jam 8 aku udah tidur, jam 9 aku udah tidur. Tapi kalau misalnya sekarang kuliah dengan 1000 aktivitas itu, ya aku paling tidur kayak jam 10 tuh udah paling cepat sih. Aku jam 10 tuh tidur udah paling cepat. Terus aku bangun ya udah kayak kalau emang nggak bisa jam 3, jam setengah 5 biasa aku bangun. Terus aku belajar. Terus habis itu udah menjalani aktivitas, terus belajar lagi di sela-sela kegiatan kayak gitu. Sebenarnya masalahnya dari aku pribadi bukan masalah bisa atau nggak bisa sih, tapi masalah mau atau nggak mau aja. Kayak untuk bisa atau nggak bisa tuh tergantung orang kan. Kayak ya udah itu tergantung kamu mau atau nggak ngelakuin itu gitu. Itu sih kalau menurut aku. Begitu ya. Yang ngantuk tuh Kak, saya gampang ngantuk orangnya jujur. Aku juga kok, nggak apa-apa. Semakin kesini semakin deras angin sampai Kita merasakan air-air ini disupport sama langit gitu deh. Nah kayaknya cukup Kak untuk hari ini Kak. Aku sangat amat terinspirasi. Aku bakal langsung menjadi orang yang produktif mulai setelah ini aku pulang sekolah langsung ngerjain tugas. Yes, langsung ngerjain tugas. Smart. Kakak ada tips and tricks gak untuk aku sama to growers yang lain yang nonton? Semangat terus pokoknya ya pokoknya gunakan waktu kalian 24 jam itu sebaik mungkin karena setiap orang itu punya porsi 24 jam yang sama. Gak ada dong yang waktunya 23 jam atau 25 jam dalam satu hari. Kita semua hidup di bumi yang sama. Jadi kalian semua punya waktu 24 jam yang sama dan yang membedakan kalian sama orang lain adalah gimana kalian memanfaatkan waktu itu. Jadi semangat. Oke. Thank you, terima kasih banyak ya Kak udah podcast sama aku hari ini. Sama-sama Indonesia. Depok Pride enough. Oke. Thank you semuanya udah nonton podcast kita. Bye bye to Glowers. Terima kasih.